Adam, Hawa, Kain, Habil. 4 orang ini. Lalu kenapa Kain membunuh Habil? Karena Habil memberi persembahan kepada Tuhan, diterima. Kain memberi, tidak diterima. Kenapa tidak terima? Tuhan bilang sama Kain, jikalau kelakuan kamu baik, mengapa saya tidak terima? Berarti dia orang jahat. Orang jahat sambil berbakti kepada Tuhan. Seperti banyak orang sekarang jadi tukang copet, jadi pencuri, lalu pergi ke gereja seperti cinta Tuhan. Tuhan tidak terima. Kalau kita tidak jalankan pimpinan Tuhan, tidak jalankan kehendak Tuhan, tidak jalankan perintah Tuhan, lalu kita ke gereja, kasih uang banyak atau memberi persembahan, itu semua omong kosong. Kau kalau berbuat baik, masakan saya tidak terima kamu. Kain iri hati. Setelah iri hati, benci sama adiknya, lalu membunuh. Alkitab mengatakan yang benci sama dengan yang membunuh. Sesudah dibunuh, sisa 3 orang. Lalu Kain dari mana dapat istri? Kok banyak orang di dunia? Pertanyaan anak pintar. Tapi jangan main-main. Kalau engkau sambil menghina, sambil menanya, bahaya sekali. Adam masih hidup. Hawa masih hidup. Apakah Kain pinjam Hawa menjadi istri? Tidak. Kain itu bisa hidup mungkin 700 tahun. Alkitab mengatakan Adam hidup panjang sekali. Sehingga Kain juga hidup panjang sekali. Lalu apakah waktu itu tidak, selain 4 orang dan ada orang lain? Kalau saudara baca di Kejadian pasal yang ke-5, di situ mengatakan Adam melahirkan anak laki dan perempuan. Sehingga selain Kain dan Abel, masih banyak anak perempuan yang dilahirkan oleh Adam. Kalau Adam, umpama dia 3 tahun lahir 1 anak, 930 tahun dia mempunyai anak 310. 310 kalau 150 laki, 160 perempuan, maka Kain memilih adik perempuan yang akan datang. Itu banyak, tidak usah takut. Nah, kenapa dia menikah sama adik perempuan sendiri? Kan tidak boleh. Tidak boleh setelah Musa menerimakan Taurat baru tidak diizinkan. Tapi waktu itu belum ada Taurat. Dan ini sesuai dengan kejadian yang sudah catat itu sampai di dalam Kisah Para Rasul pasal 17. Dari 1 dia menciptakan segala bangsa. Sehingga Allah sementara generasi pertama mengizinkan anak laki-laki Adam menikah sama anak-anak perempuan Adam. Sampai pada zaman Musa bilang tidak boleh lagi. Engkau hanya boleh nikah sama orang-orang perempuan bukan adikmu, bukan sepupumu. Itu mesti ada satu dalil, satu batas. Baru manusia mempunyai sehat. Kalau manusia terlalu dekat dengan familinya menikah, maka itu menghasilkan keturunan yang sangat tidak sehat. Kain membunuh Habel karena iri hati dan benci. Dan itu akhirnya Tuhan mengusir dia. Lalu dia harus merantau di dunia seumur hidup. Dan Allah tidak izinkan orang akan bunuh dia. Supaya dia disiksa. Dia menerima hukuman. Ada yang tanya kepada saya, yaitu orang yang belum Kristen. Dia bertanya, katanya Tuhan itu adil. Kenapa ada orang yang dilahirkan cacat seperti buta, lumpuh, dan sebagian orang itu begitu pandai dan sehat? Dia bilang, kalau menurut agamanya, orang yang lahir cacat itu karena karmanya kehidupan yang lalu. Mohon Bapak Pendeta tolong menjelaskan hal ini. Saya sangat simpati kepada orang yang sulit mengerti kekristenan. Manusia mempunyai jumlah yang terus tambah. Terus tambah, terus tambah, terus tambah. Sehingga abad ini, di dalam akhir abad ini, manusia sudah begitu banyak. Sehingga lebih daripada seluruh manusia yang pernah hidup dari sejarah sampai sekarang. Namun demikian, saudara-saudara, Alkitab berkata kepada kita, pada waktu orang tanya Tuhan Yesus, apakah sebabnya orang ini dilahirkan secara buta? Karena dosanya atau karena dosa ibu bapanya?
Yesus tidak memberi jawaban dengan tegas untuk mengikuti pertanyaan itu. Yesus adalah sumber bijaksana, adalah dirinya kebenaran. Waktu dia ditanya, dosa anak itu kah sehingga dia menjadi buta dilahirkan, atau dosa bapak ibunya yang melahirkan anak buta? Yesus menjawab dengan tegas, bukan karena dosanya, bukan karena dosa ibu bapaknya, tetapi karena akan menyatakan kemuliaan Allah di dalam diri orang ini. Di dalam kalimat itu jawaban dari Kristus dengan tegas melawan apa yang dikatakan semacam hukum karma reinkarnasi. Bukan karena orang ini dulu berbuat jahat sekarang dia menjadi buta, tidak. Tetapi ada satu tujuan tertentu di atas kelemahan-kelemahan yang terjadi secara natural. Saya percaya jikalau Adam dan Hawa tidak berdosa, keturunannya semua akan sehat, akan cantik, akan cakap luar biasa, sehingga tidak ada yang cacat. Saudara-saudara, tetapi karena dosa sudah masuk di dalam dunia, ada orang-orang tertentu yang mengalami kelemahan atau kekurangan fisik secara dilahirkan. Ini merupakan satu hal yang sudah terjadinya kejatuhan Adam dan Hawa. Sekarang kita kembali, saudara-saudara, mengapa dikatakan ada yang lahirkan secara cacat, dilahirkan secara buta dan sebagainya? Di mana keadilan Allah? Saudara-saudara, jangan kira orang buta itu adalah orang yang berkekurangan sesuatu sehingga tidak mungkin mempunyai kesuksesan. Di dalam abad ke-20 kita melihat seorang perempuan yang namanya Helen Keller. Helen Keller bukan saja buta, bahkan dia juga tuli. Seorang yang buta, seorang yang tuli, merupakan orang yang kasihan luar biasa. Jendela jiwa tertutup sama sekali tidak kemungkinan menerima apa-apa dari luar. Tapi dia akhirnya menjadi seseorang yang terkenal dan sastranya luar biasa. Seorang yang kesuksesannya bisa menjadi contoh bagi orang yang cacat dimanapun. 3 bulan yang lalu saya berkhotbah di satu tempat di Washington DC, dan tempat itu baru saya pertama kali tahu itu adalah satu-satunya sekolah di seluruh dunia sehingga seorang anak boleh sekolah di situ dari SD sampai gelar doktor di dalam keadaan tuli dan bisu. Gallaudet University. Saya berkhotbah di asrama itu, ada satu retreat yang besar, pinjam gedung daripada Universitas Gallaudet itu. Jadi anak yang tuli, anak yang bisu dimasukkan ke situ. Terus gurunya semua tuli, semua bisu. Satu kali mereka memilih seorang rektor yang tidak bisu, tidak tuli. Akhirnya ketahuan seluruh sekolah, semua pawai mengeluarkan dia. Baru diganti lagi rektor yang tuli, baru bisa menjadi rektor. Nah, saudara-saudara, waktu saya berkhotbah ada beberapa orang tuli yang di depan, lalu seorang dosen tuli untuk menerjemahkan. Saya tidak tahu tangannya gini-gini itu bagaimana. Ya, pokoknya ribut sekali gitu. Bagi saya itu apa sih? Tapi bagi dia mengerti khotbah saya dari permulaan sampai akhir yang sulit-sulit. Nah, saudara-saudara, anak seperti begini tidak bisa sukses? Tidak. Justru Tuhan menjadi Tuhan yang humorous God. Tuhan memakai kelemahan manusia untuk menyatakan kemuliaan Tuhan yang luar biasa. Coba tanya, musik yang teragung ditulis oleh siapa? Justru ditulis oleh Beethoven. Ludwig von Beethoven lahir tahun 1770, mati tahun 1827. Selama 57 tahun, lebih dari 20 tahun sama sekali tuli. Tapi justru simfoni ke-5, ke-6, ke-7, ke-8, ke-9 yang teragung, dan the final string quartets, Missa Solemnis, dan beberapa karya yang terbesar di dalam sejarah musik diciptakan dia pada waktu dia sama sekali tuli. Bagi seorang komponis, tuli itu merupakan kekejaman yang terbesar. Tetapi puji Tuhan, Missa Solemnis, sesuatu pujian kepada Tuhan Allah yang begitu besar, itu justru ditulis pada waktu dia sama sekali tuli. Jadi bukanlah bagi kita yang tanya, Tuhan mengapa kasih orang itu tuli? Tetapi bukan engkau yang tanya, sebaliknya adalah Tuhan yang tanya,
Coba lihat, yang tulis musik begitu baik, telingamu begitu gede untuk apa? Sebenarnya banyak pertanyaan yang kita lontarkan kepada Tuhan Allah justru adalah pertanyaan yang Tuhan mau tuntut dari kita. Sedia ya baik-baik untuk bertemu dengan Tuhanmu. Kalau ditanya kapok lu. Saudara mengetahui satu lagu yang menghibur ribuan bahkan jutaan orang. Jangan tawar hati, jangan tawar hati. Never give up to spare. Never give up, never give up. La 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 di dam dim, la la di dam 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 dam. Lagu yang lain lagi yang begitu terkenal. Banyak lagu yang saudara nyanyi itu yang ditulis oleh seorang bernama Fanny Crosby. Fanny Crosby seumur hidup menulis syair untuk mendorong orang yang sakit, yang tuli, yang kecewa. 6.000 syair untuk memuji Tuhan. Dia sendiri dari kecil sudah buta karena dokter yang teledor memberikan obat dan suntikan yang salah sampai dia menjadi buta. Tetapi dia berkata pada waktu dia umur 90 lebih sebelum dia meninggal dunia, saya seumur hidup tak pernah mencela Tuhan Allah. Dan seumur hidup saya belum pernah mencela dokter yang salah itu. Karena saya tahu ada kehendak Tuhan yang terlalu indah untuk hidup saya boleh dipakai memuliakan nama Tuhan. Semua bilang amin.